Al-Isra disebutkan pengetahuan tentang ruh itu sedikit. Itu urusan Tuhan, urusan Allah ya, masalah ruh itu. Jadi kita dikasih pengetahuan tuh nggak cuma dikit bahwa manusia itu hidup karena ada ruhnya. Itu kan ketika ruhnya dicabut, keluar atau dicabut disebutnya meninggal. Gitu, ruhnya sih ada di alam barzah dan ini nggak bisa kemana-mana. Jadi lucu gitu kalau ada yang bilang arwah ini gentayangan, apalagi bisa dimasukin ke boneka. Nah itu. Nah ini jadi masalah. Spiritual loh banyak yang bilang tuh kan, anak-anak kompleks ini juga kan, anak-anak kecil ya, karena emang di media kan kencang cepat banget tuh. Spiritual dia akhirnya ikut-ikutan itu. Nah itu kasihannya, jadi pelan-pelan digeser pemahaman akidahnya ke arah yang nggak benar. Jadi seolah-olah arwah itu bisa gentayangan, arwahnya si Anu masuk ke Anu astagfirullah, itu kan jadi geser nih akidahnya nih. Ini siapa? Jadi ketika diceritain tentang adanya siksa kubur atau kenikmatan di alam kubur, orang udah nggak percaya lagi, udah mulai geser nih. Orang arwahnya bisa lari-lari kok, bisa ke alam dunia, ke alam manusia. Arwahnya di alam boneka. Cuti dulu gua katanya. Ada. Mau main dulu nengok anak saya. Nah, itu kan jadi gimana ya? Nah ini gesernya ke sana gitu. Ini bahayanya di situ sebetulnya. Terus ketika ini dimanfaatin oleh jin, ketika dipercaya ini bisa membawa rezeki, ya udah walaupun dia Islam niara gitu, mulai kegeser nih, udah nggak minta lagi sama Allah tuh rezeki, lupa. Jadi mintanya ke si bonekanya. Udah punya keyakinan, gue punya boneka nih, boneka gue hoki nih. Nah itu kan mulai syirik, mulai nanti coba aja rasakan ibadah mulai macet-macet susah. Gitu kalau udah percaya kayak gitu. Nah kalau misalkan yang hobi ngoleksi boneka, nah sebaiknya kalau pendapat pribadi nih saya ya koleksi nggak masalah, tapi ya kalau menurut saya jangan dipajang gitu. Pendapat pribadi saya ya. Ini dibungkusnya dibokin dari hasil pengalaman ngeruqyah kayak gitu kan, suka kalau saya ngeruqyah kan kadang macet nih, ada apa sih? Nah sekali lihat dulu. Biasanya gambar-gambar, patung-patung suruh saya singkirin tuh. Kamuflase. Apa? Kamuflase ya belum datang nih. Masih di jalan. Nah itu kamuflase bisa dipakai. Jadi kalau yang cuma sekedar hobi ya, kalau menurut saya gitu tuh, pribadi ya ini mah ya, terserahlah pendapat orang ya. Pak Haji kan punya anak perempuan nih. Anak perempuan Pak Haji dikasih boneka nggak? Dulu dikasih boneka. Boneka apa tuh? Barbie. Nah Barbie kan berbentuk manusia. Nah, dia gimana tuh? Ya sekarang udah di apa? Udah nggak berbentuk. Udah hancur. Karena cuma main-main sebentar ya udah main ya suruh ditaruh. Oh gitu. Ya. Tetap dibungkusin. Iya, dimasukkan ke kotak lah. Iya. Oke, balik lagi ke spirit doll gitu. Kebanyakan kan sekarang nih lagi viral. Viral ini kan secara tidak langsung, mohon maaf, menyesatkan banyak orang. Iya. Ya. Nah, di sini kita ngebahas mengenai yang spirit doll ini bukan berarti kita untuk menjudge seseorang bahwa itu salah, tapi mencari kebenaran. Baik lagi yang kita pernah bahas ya. Iya. Kita cari pembenaran dan kebenaran. Nah, di sini gini, yang saya lihat di viral-viral yang di YouTube atau yang di TV, banyak orang mengundang dengan bangganya, dengan senangnya, dipamerin tuh spiritual. Iya, dan pun masukin ke YouTube, wah rame, ya. Terus malah lucunya lagi ada yang ya artis kita juga kan, malah bertanya dan tuh ditanggap sama pihak yang punya boneka. Terus buat pertanyaan,
Jadi harus begini. Akhirnya memang secara tidak langsung ada yang percaya dan tidak. Nah ini yang, Nah yang bahaya ini yang percaya Pak. nah itu dia. Jadi kalau saya sih apa ya, sangat disayangkan ya kalau kepercayaan dia ya terserah dia lah ya. Gitu. Cuman kalau menurut saya apa sih manfaatnya gitu? Kan ada yang meyakini ya manfaatnya kan tadi tuh katanya buat rezeki, ini buat jimat segala macam. Iya, itu kan Buat konten. kalau buat Yang paling bener tuh buat konten. Konten spirit doll. ya, Ya, sekarang bisa ngasilin uang dari konten spirit doll. Nah kalau misalkan mendatangkan rezeki itu juga kan sebetulnya kan rezeki itu udah diatur orang. Nah, Tanpa spirit doll pun yakin saya kalau memang Allah sudah memberikan rezeki ya insya Allah apa. Dan begini Pak Haji, dan notabene rata-rata orang yang punya boneka, saya lihat di sini kebanyakan indigo ya. Rata-rata Iya. dia mengaku indigo karena bisa melihat ini, melihat ini, melihat ini. Sebetulnya saya juga bisa melihat ini, melihat ini. Cuma bukan indigo. Seperti itu. Indigi. Indigi namanya. Indi takut nggak disponsorin Itu kan doang. Pak Haji, apakah memang itu rencana mereka dalam artian bukan manusianya, rencana iblis untuk menyesatkan kita Pak Haji? Iya. Dari dulu pun sebetulnya udah. Jadi kan kemarin saya bilang dari dulu tuh sebetulnya nggak berubah. Begitu-gitu aja. Cuma medianya yang berbeda. Casingnya doang. Casingnya aja. Dulu iblis menyesatkan orang gimana? Dibuat patung. Boneka kayak gitu belum ada mungkin teknologinya yang dari plastik, yang dari Ya. kain, dari ini kan mungkin yang belum inilah. Gitu. Dibuat bentuk-bentuk yang dari alam lah, dari apa? Kayu, dari batu. Ya. Akhirnya Wayang kan ya. sembah. Asalnya kan cerita waktu Nabi Nuh juga kan nggak disembah. Cuman sebagai pengingat, ini orang-orang soleh nih, kita mengingat suka apa, ya artinya kangen lah sama kesolehannya, sama ini, cuma sebagai pengingat, asal cuma sebatas itu. Lama-lama disembah. Apakah nanti akan ada agama doll? Bisa jadi itu jadi sebuah kepercayaan kan. Kalau udah jadi sebuah kepercayaan jadi agama, walaupun mereka tidak mengakui sebagai agama ya. Jadi sekte aja gitu. Jadi saya jadi satu kepercayaan gitu. Bahwa saya kalau punya ya ini juga bisa jadiin kepercayaan. Kalau saya punya gelas kayak gini, saya bisa mendatangkan rezeki. Nah, yang bahaya ketika Allah memberikan ujian, disesatkan sama Allah. Kenapa disesatkan? Karena orang itu pengen sesat. Yang dia milih yang untuk sesat. Iya, dia sendiri yang milih pengen sesat. Nah, Jauh. gini Pak Haji, ada pertanyaan lagi nih. Untuk spirit doll kebanyakan orang-orang yang notabene yang tadi saya bilang tadi, yang indigo. rata indigo. Nah, indigo cara untuk memasukkan mereka yang biasa-biasanya. Kalau yang indigo itu cuma hanya suruh masuk atau memang memanggil Pak? Ya, Yang pengalaman Pak Haji orang-orang yang bertanya yang di ruqyah tuh? kebanyakan mereka sih apa ya? Ada yang diritualin. Di ritual-ritual tertentu sehingga datanglah jinnya. Ya, Menggunakan media gitu. apa si boneka itu atau patung atau boneka lah karena kecil ya. Patung kan di pikiran kita gede ya. Ya. Ya boneka. Rata-rata seperti itu. Nah, terus mereka juga kan ada sebenarnya kita bertanya. Saya kutip kata-katanya tuh spirit doll itu kan banyak jenisnya, bonekanya tuh. Kayak berbentuk pocong, kayak berbentuk kuntilanak di situ ya bonekanya. Terus ada Manusia caki. caki bukan cuangki. Iya. Nah, itu bisa dimakan. Jadi soalnya. lapar nih kalau ada bahasa. Nah, terus kayak boneka tuyul atau gitu. Nah, itu apa atas permintaan jin tersebut?
demikian apanya untuk permintaan untuk Bentuk. menggambarkan. ya. Tadinya awalnya kan mereka juga nggak mungkin nggak membuat seperti itu, Pak. Iya kan begini, mereka kan ngikuti apa maunya orang nih. Jadi orang nih dia memanfaatkan momen nih. Orang mempercayai kalau yang bentuk-bentuk seperti ini punya kekuatan. Makanya tiap daerah beda-beda, bentuk bonekanya juga beda. Zaman dulu cuman batok kelapa dikasih kayu jadi itu jelangkung Dulu. dipanggil itu. Jadi sebetulnya Viridol sama jelangkung satu kemiripan. Ya itu juga saya bilang casingnya beda. Casingnya beda. Cuman ya caranya mungkin agak beda ya, ini di acara apa ritualnya ya dipanggil suruh masuk ke apa Si boneka si jagung itu. jelangkung ya. Jadi jin itu butuh tempat untuk tempat ya Pak ya, media ya. Maksudnya bentuk tempat gimana? Ya contoh kayak kita ambil cuplikan aja di film-film lah, film-film yang boneka itu apa judulnya? Caki. Bukan yang di Indonesia. Iya boneka ya kayak gitu sama lah. Seperti itu. Dia masuk ke boneka tersebut dan bergerak. Jadi si boneka ini dijadikan media Uh-uh. untuk mempengaruhi pikiran orang. Jadi orang tersebut mengira boneka itu berjalan dan akan menerkam kita bayangan mereka. Padahal tidak kalau orang lain melihat. Ya kalau di film kan didramatisir. Uh-uh. Kalau aslinya ya nggak gitu-gitu amat. Cuma bayangan kita aja yang merasa ketakutan ya. Iya gerak pun dikit, gerak sini, gerak ke sini, paling geserin gelas gini, udah. Nah kalau sampai ada yang lempar, kan ada tuh kejadiannya kemarin ada yang diwawancara istrinya Reza Octavian ya, Windy Walters. Itu kan ditanya sama Surya sama si Indra Jagel juga kan. Ada kejadian apa sih men di rumah? Katanya si Arab sering dibangunin lah, dilempar lah gitu kan. Nah kalau sampai dilemparin tuh gimana tuh? Ini kan real nih. Ada orang yang ngomong nih. Ya coba kayak dilihatnya. Berarti makanya saya gini, betul, ini setting apa bukan ya? Pertama itu ya. Kalaupun bukan, benda apa yang dilempar? Misal bantal. Kekuatannya yang segitu. Oh jadi ada kekuatannya. Berarti yang jenis level 1, level 2, level 3 gitu yang masuk berarti. Ya gini lah logika kayaknya. Saya kan suka main logika ya. Nih. Ya. Kalau memang mereka punya kekuatan yang besar. Iya. Dari dulu saya ya sering ngomongin kayak gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga suka merendahkan mereka. Iya. Kalau mereka punya kekuatan yang besar, dihajar pakai gelas ini aja yang bisa ngelayang sini kali. Iya lagi bocor kan. Logikanya, saya kan pernah di tempat yang dianggap keramat. Saya bilang di sini ini nggak ada apa, ini yang disebut apa? Orang banyak jarah ke situ, minta-minta segala macam, katanya ini keramat orang sakti, bisa ini itu. Saya bilang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau memang punya kekuatan, berarti yang di dalam digital tersebut, contoh film-film tersebut, sebetulnya membuat kita parno ya. Itu yang jadi yang membahayakan ketika kita ketakutan sendiri. Nah kalau yang kekuatan tadi, punten Pak, lanjutin tadi yang kekuatan. Kalau misalnya kekuatannya besar. Iya, sebesar apa kekuatan? Kalau memang benar dari udah berapa puluh tahun kali saya ngerendahin mereka, ini mungkin bisa naik bener kesal dia sama saya cawasan. Aduh maaf senggol nih aman bisa aja kan, ini ringan loh. Iya kalau mereka punya kekuatan lah. Iya kan ada tuh ceritanya. Terus ada lagi cerita ya, kadang saya juga waktu bujangan kadang iseng ya, tapi jangan dicontoh ya. Karena penasaran pengen tahu aja, saya kadang sering nantang sendirian tanpa teman, tengah malam nggak ada datangin jin. Ada yang datang, ada banyak gatel apa nyamukun mah nyamuk wah. Iya mereka enggak cuma jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah yang paling ini tuh besar. Kemampuan mereka memprovokasi aja ya. Berarti yang lempar-lempar itu bisa terjadi bisa enggak dong? Ya, dan itu pun sangat jarang banget ya. Jarang banget. Kalau sampai ngunci kamar hotel kemarin kan ada tuh.